Beberapa hari lalu saya posting sebuah video seperti ini. The correct way to pronounce my name is Imade Andi Arsana, but some called me I made Andi Arsana. Is it correct? Jika belum nonton, silahkan tonton di IG atau TikTok saya. Sebenarnya, video itu adalah untuk lomba. Saya sajikan di sebuah lomba bernama Falling Walls di tahun 2018 di Berlin. Sebelum tampil di Berlin, saya menjadi juara nasional lomba yang diadakan oleh DAAD Jerman di Jakarta. Inti dari lomba itu adalah menyajikan sebuah gagasan inovatif dalam bentuk presentasi maksimal 3 menit dengan slide maksimal 2 lembar. Temanya bisa beragam, yang penting merupakan solusi dari satu persoalan. Nah, persoalan ini disimpulkan dengan tembok dan solusi bagi persoalan itu disimpulkan dengan runtuhnya tembok tersebut. Makanya tidak heran kalau lombanya bernama Falling Walls. Yang utama adalah ide. Ide saya sederhana. Saya membayangkan bagaimana kalau nelayan kecil itu tahu lokasi ikan sehingga dengan mudah bisa menangkapnya. Saya tahu ini bukan ide baru. Kalau tertarik dengan inovasinya, saya akan ceritakan di video berikutnya. Saya ikutkan ide ini dalam lomba, ternyata diundang untuk presentasi final di Jakarta, tempatnya di UI. Di sini perjuangan dimulai. Saya percaya presentasi yang baik adalah bercerita secara runut. Maka yang saya lakukan pertama kali adalah membuat naskah ceritanya atau naskah presentasinya, bukan membuat tayangan PowerPoint-nya. Naskah presentasi yang saya buat pertama kali panjangnya 682 kata. Setelah saya baca dengan intonasi dan dengan nada yang benar, ternyata menghabiskan waktu sekitar 6 menit. Masih terlalu panjang. Saya coba pendekkan naskahnya dengan susah payah, akhirnya saya bisa memendekkan hingga 525 kata. Tentu saja ini masih kepanjangan. Saya kemudian pendekkan lagi hingga mencapai 356 kata. Ini yang saya jadikan sebagai patokan untuk membuat PowerPoint-nya dan untuk berlatih di kesempatan berikutnya. Hari-hari saya kemudian diisi dengan berlatih. Saya mulai dengan membaca biasa dengan penguatan intonasi. Dari situ kemudian saya percaya bahwa naskah ini bisa saya bawakan selama kurang lebih 3 menit. Setelah agak hafal, saya kemudian tekankan intonasinya dan mencoba untuk bicara dengan cara yang alami. Dengan intonasi yang biasa dan alami seperti ini, saya merasa kemudian durasinya menjadi lebih panjang. Maka saya pendekkan lagi naskahnya sehingga menjadi 330 kata. Untuk persiapan lomba ini saya berlatih dengan sangat tekun. Ada 3 target saya. Pertama, harus hafal naskah. Yang kedua, waktunya tidak boleh lebih dari 3 menit. Dan yang ketiga, saya harus alami dalam hal membawakannya. Maka dari itu saya berlatih di mana saja. Di kamar mandi, di dapur, di mobil ketika berangkat kerja, di mobil ketika pulang kerja ke rumah, di taman, di mana saja. Tidak kurang dari 100 kali saya berlatih untuk menyiapkan lomba ini. Saya juga merekam beberapa video saat berlatih untuk evaluasi. Sampai menit-menit terakhir ketika saya sudah masuk kampus UI pun, saya masih berlatih. Intinya, berjuang sampai akhir. Saya merasa tidak sukses ketika tampil karena ada kalimat yang hilang. Presentasi saya tidak sesuai dengan harapan. Saya merasa ceritanya tidak utuh. Ternyata saya mendapat juara 1. Ketua jurinya mengatakan mereka suka dengan gagasan saya karena gagasan saya menjadi jembatan antara teknologi yang sudah ada dengan pihak yang tadinya tidak bisa mengakses teknologi tersebut. Inovasi seperti ini yang mereka cari. Tidak melulu soal menciptakan hal-hal yang benar-benar baru. Karena dapat juara 1 di Indonesia, maka saya kemudian dikirim ke Berlin untuk mewakili Indonesia. Disinilah perjuangan di level lebih tinggi dimulai. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyesuaikan dan mengubah naskah dan presentasi sesuai dengan masukan DAAD Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, ada 20 poin yang mereka koreksi. Naskah dan tayangan harus saya rombak total. Saya punya waktu 2 bulan untuk bersiap-siap. Setelah naskahnya jadi, saya mencoba untuk menghafalkan ulang. Saya melatihnya setidaknya 20 kali sehari. Utamanya pagi hari ketika saya nyetir ke kantor, dan sore hari ketika saya pulang dari kantor. Saya juga merekam latihan saya lalu saya dengarkan itu kemanapun saya pergi. Seperti mendengarkan lagu yang sama dalam waktu yang lama, akhirnya hafal. Hafal naskahnya, hafal nadanya. Mengingat semuanya adalah ide saya sendiri, maka lebih mudah menghafalkannya. Di kamar hotel di Berlin, saya masih berlatih puluhan kali di kamar sebelum tampil. Di hari H bahkan, saya masih tetap berlatih. Ketika melihat penampilan peserta sebelum saya, ada beberapa ide muncul. Joke tentang nama, I made Andi Arsana itu salah satunya yang saya masukkan di last minute. Sebenarnya ini joke lama. Sejam sebelum tampil, saya ke kamar mandi untuk menenangkan diri dan masih bisa berlatih untuk yang terakhir kalinya. Ketika tampil, saya merasa super tenang. Guyon soal nama di awal memang sangat membantu. Saya tampil persis seperti yang saya latih. Saya memang tidak juara, tapi saya merasa menang. Memenangkan kompetisi dengan diri sendiri.